Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru beserta kepala sekolah yang sudah menyempatkan waktu sejenak untuk dapat mengikuti kegiatan saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Yang kedua, tentunya bersama-sama bersama panjatkan kepada tujuan kita Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam usaha walafiat. Yang kedua, salawat serta salam pada kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kelapan menuju jalan benar-benar, yaitu agama Islam. Semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamah. Amin. Ya, ini intinya yang pertama saya menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari diseminasi saya punya selama 3 bulan. Ini hasil terakhir, kegiatan terakhir, yaitu rencana tindak lanjut. Ya, jadi di sini saya berada di gelombang 1, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Ya, sebenarnya kita seharusnya ada KBS tuh ya, kegiatan belajar sekolah, dan itu di sekolah lain pun juga ada dan ada namanya. Mungkin kita kemarin belum ada, dan diusahakan nanti juga harus ada ya. Ada ketuanya, terus ada kegiatannya juga apa. Jadi di sini saya mengambil kegiatan komunitas belajar tujuannya untuk diskusi ya. Nanti saya juga minta untuk tambahan dukungan, kritik atau saran dari apa yang akan saya kerjakan di dalam presentasi saya ya. Jadi pertama saya perkenalkan nama saya dulu ya. Nama saya Herwan Sugianto ya. Saya ini masuk ke kelas 2 zona Samarinda. Oke, lanjut. Ya. Kemudian judul program ya. Jadi judul program saya yang saya ambil adalah rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan menggunakan permainan tradisional berupa sodor sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran berjoga di tingkat SD kelas 5 ya. Jadi saya mengambil kelas 5 ya. Saya mengambil di sini permainan tradisional karena mungkin kita selama ini banyak permainan tradisional tapi belum pernah kita laksanakan di sekolah. Kebanyakan kalau kita belajar itu hanya materi-materi saja, tidak ada masukan ke dalam permainan tradisional ya. Jadi di sini saya mengangkat permainan tradisional gunanya untuk mengenalkan kepada anak-anak bahwa permainan tradisional itu juga termasuk dalam pelajaran BJOK. Sebelum membahas tentang materi, sebelumnya saya akan bahas tentang pemetaan aset. Ya. Pemetaan aset itu adalah semua sarana-prasarana yang mendukung dalam kegiatan kita belajar mengajar di sekolahan. Ya. Di sini yang pertama ada fasilitas. Tentunya fasilitas itu berhubungan dengan sekolahan kita ya. Jadi sekolahan memiliki lapangan yang cukup luas dan ruang kelas yang nyaman untuk sesi diskusi dan pembicaraan proyek ya. Tentunya ada lapangan yang luas untuk kegiatan anak-anak nanti olahraga, kemudian ada ruang kelas diskusi untuk kegiatan kita dalam komunitas belajar. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Yang sumber daya di sini ada guru bisa, kemudian ada peserta didik bisa, orang tua bisa. Jadi guru BJOK yang berpengalaman dan antusias dalam mengembangkan kegiatan BJOK berbasis permainan tradisional. Tapi yang paling utama di sini karena membahas tentang BJOK tentu adalah guru BJOK. Kemudian yang ketiga, kondisi kesenjangan. Ya. Banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran olahraga dengan nilai-nilai tradisional. Tulisannya salah ya. Seperti kerjasama, kejujuran, persatuan yang dapat digali dari permainan gerobak sodor ya. Jadi di sini intinya kita membuat anak-anak itu kompak, jujur, kerjasama. Kan biasanya anak-anak itu sebelum main kan maunya menang sendiri, tidak tahu itu jujur atau enggak. Itu intinya aku menang ya. Jadi di sini kita menekankan nilai-nilai tersebut ya, kerjasama, jujur ya, dan saling bersatu dalam kelompoknya. Lanjut. Tujuan program ya, menggunakan permainan tradisional berupa sodor sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek, yaitu untuk mengembangkan keterampilan fisik,
serta sikap sosial dan nilai-nilai budaya dalam konteks pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lanjut. Ya, ini ada tujuan umum, ya tujuan program. Mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan permainan tradisional berupa sodor untuk mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama tim, serta pemahaman tentang nilai-nilai budaya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini pentingnya kerjasama tim. Dan PJOK juga di situ ada keterampilan motoriknya ya, karena itu lebih ke dominan gerak serta pemahaman tentang nilai-nilai budaya karena di situ adalah permainan tradisional. Lanjut. Tujuan khusus 1. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merancang dan melakukan permainan berupa sodor dengan aturan telah dimodifikasi agar lebih aman dan sesuai dengan konteks pendidikan. Yang pertama ini ya permainannya dimodifikasi, intinya itu tidak harus seperti berupa sodor yang kita kenal ya. Mungkin ada sebagian yang dikombinasikan dengan gerakan apa atau dengan permainan apa. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik dasar peserta didik melalui permainan fisik yang menyenangkan dan tradisional. Ya intinya lebih kepada geraknya ya, yang motorik kasar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap kerjasama, kepemimpinan dan sportivitas dalam diri peserta didik. Ya ini karena buru-buru ya, diri peserta didik ya. Intinya kerjasama, kepemimpinan dan sportivitas itu intinya lebih kepada kejujuran ya, sportif yang tidak boleh curang. 4. Mendorong kreativitas peserta didik dalam mengadaptasi dan mengembangkan aturan-aturan permainan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok kita. Jadi kita sebagai guru ya, guru itu sebagai fasilitator. Kita mendorong peserta didik untuk dapat membuat ya permainan mereka sendiri sesuai yang mereka inginkan, tapi tetap ikut norma-norma dalam permainan berupa sodor yang sebenarnya. Lanjut. Ya, ini capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Di sini saya ada 3 capaian. Capaian pertama, peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan berupa sodor secara mandiri dan kreatif ya. Indikatornya, semua peserta didik dapat merancang aturan permainan berupa sodor dalam kelompok kecil dan dapat memainkannya sesuai dengan aturan yang mereka buat. Kedua, langkah aksi, yaitu mengadakan sesi diskusi tentang permainan tradisional berupa sodor dan nilai-nilai yang dalamnya. Membagi peserta didik dalam kelompok kecil untuk melakukan aturan strategi permainannya. Ini anak-anak, ini diskusi anak-anaknya, bagaimana dia mainnya, bagaimana dia membagi kelompoknya. Lanjut. Sambil diisi absennya Ibu. Ya. Yang capaian nomor 2, peserta didik dapat bekerja sama baik dalam tim, menunjukkan sifat sportivitas ya. Indikatornya 80% peserta didik dapat bekerja sama dengan tim dan menunjukkan sikap saling mendukung baik saat menang maupun kalah ya. Ya jadi 80% intinya itu saling bekerja sama. Mungkin kalau kita sebagai guru kan melihat langsung tuh bisa apakah anak ini bersama apakah enggak, karena kita kan di sini sebagai fasilitator ya. Langkah aksinya 1, mengadakan permainan berupa sodor secara berkelompok, di mana mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga tujuannya 1, yaitu kemenangan. 2, melakukan refleksi kelompok setelah permainan untuk menilai kerjasama dan sikap mereka selama kegiatan. Ini yang paling penting ya, saat setiap kegiatan itu harus ada refleksi. Tujuannya agar kita mengetahui apakah ada penambahan kemampuan, peningkatan seperti itu. Kalau nggak ada refleksi, kita nggak tahu ya anak-anak perkembangannya sampai mana ya, dari sebelum refleksi dan sudah refleksi. Kemudian capaian ketiga, peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka dalam bermain berupa sodor untuk mengembangkan diri dan budaya ya. Ini yang paling penting juga ya, karena kadang orang itu kalau tanya refleksi itu diem ya. Kemarin saya sudah coba kepada anak-anak, mereka itu bingung mau jawab. Jadi enaknya itu kalau refleksi ditulis ya, baru dibacakan. Indikator, setiap peserta didik dapat menuliskan hasil refleksi pribadi terkait pengalaman bermain dan pembelajaran. Ini definisinya nanti ditulis. Langkah aksinya, sesi refleksi telah permainan baik secara individu maupun kelompok. 2, menyusun laporan singkat mengenai nilai yang mereka peroleh dan permainan tradisional. Jadi sesi refleksi ini kalau bisa nanti di kelas, karena kalau kita tanya langsung anak itu bingung mau jawab ya.
karena bingung mau jawab apa. Jadi enaknya tuh ditulis apa yang saya dapat hari ini, apa kemajuan saya dapat hari ini, kemudian nanti baru mereka yang menjelaskan. Lanjut ini sih. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta kelas 5 ya. Jadi ini saya mengambil kelas 5, jumlah peserta didik 14 ya. 14 ini sebenarnya saya menambah dengan kelas 6. Kemudian usia peserta didik antara 10 sampai 12 tahun. Pengaturan program pertama, ruang. Ruang yang kita gunakan adalah lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk kegiatan diskusi dan refleksi. Kemudian waktu program dilaksanakan selama 4 pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Pertemuan pertama, pengenalan, permainan berupa sodor, dan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan. Pertemuan 2 dan 3, pelaksanaan permainan dalam kelompok kecil, penerapan aturan yang sudah dibuat, dan yang keempat, refleksi dan evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan singkat. Lanjut ini. Kemudian mitra dalam kegiatan belajar. Tentu saya sendiri guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Kemudian ada guru kelas yang membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Dan yang terakhir, orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Ya, kemudian kapasitas yang dimiliki sekolahnya di sini ada sumber daya yang dimiliki. Tentunya pertama adalah lapangan sekolah, tempat yang cukup luas melakukan permainan berupa sodor dan dengan aman. Kemudian ada alat permainan, ya karena berupa sodor ini lebih kepada gambar-gambar di lantai atau di lapangannya. Jadi kita menggunakan cat atau pewarna lain yang dapat digunakan untuk membuat pola lapangan permainan berupa sodor. Kemudian guru PJOK sebagai fasilitator, pengalaman dalam mengajarkan pemain profesional dan keterampilan olahraga. Komunitas belajar ini paling penting ya, komunitas belajar sekolah, yaitu dukungan dari guru kelas dan orang tua dalam membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Berikutnya ada pemanfaatan aset. Seperti tadi ada lapangan olahraga, digunakan untuk sesi permainan berupa sodor yang membutuhkan ruang terbuka. Kemudian guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian orang tua, kalau bisa orang tua dilibatkan juga dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Ini rencana evaluasi ya. Ini ada lini masanya ya. Ini sebenarnya ada gambarnya, gambar lini masa, yaitu awal program, penilaian pengetahuan dasar siswa tentang permainan berupa sodor dan kesiapan fisik mereka. Kemudian tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Dan yang terakhir, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Kemudian sumber data peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan, guru melalui pengamatan selama permainan dan sisi diskusi dalam komunitas, orang tua mengisi kuesioner tentang pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Kemudian ada teknik pengambilan data yang bisa observasi langsung selama permainan, ini biasanya fasilitatornya atau guru pendampingnya. Kemudian refleksi pribadi dan pemahaman tentang nilai-nilai yang dipelajari, ini dilakukan di kelas. Kemudian kuesioner untuk orang tua tentang pengembangan sikap dan keterampilan anak. Ini bisa dilakukan ketika orang tua yang menyaksikan permainan. Lanjut. Kemungkinan, tantangan, dan solusi ya, ini pasti setiap kegiatan itu ada tantangan dan solusinya ya. Tantangan pertama pasti kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan berupa sodor yang lebih tradisional. Ini pasti karena anak-anak ini biasanya lama untuk paham ya. Karena saya sendiri kadang menjelaskan itu belum paham, bukan karena mereka tidak memaham, malah mereka sibuk sendiri. Masih sendiri, ngomong sendiri, harus di benar-benar fokus baru mereka bisa mengikuti. Solusinya menyederhanakan aturan permainan. Aturan permainannya disederhanakan dan memberikan demonstrasi langsung. Ya. Jadi
Jadi fasilitator memberikan contoh langsung agar siswa bisa mempraktekkan. Tantangan kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional merasa permainan tersebut sulit ya. Tidak semua anak-anak itu bisa atau suka permainan tersebut ya. Mungkin anak cewek tidak suka, mungkin ada anak cowok yang biasanya tidak pernah olahraga, suka olahraga tidak suka, kan masing-masing punya kesenangan dengan permainan sendiri-sendiri. Karena ada yang suka bola, ada yang suka permainan macam-macam. Solusi menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya mengkombinasikan permainan kedua tersebut dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif ya. Jadi untuk menariknya intinya diskusi dulu sebelumnya dengan peserta didik atau refleksi. Kira-kira anak-anak itu suka permainannya seperti apa ya? Karena kedua saudara kalian begitu-begitu aja. Jadi kita komunikasikan supaya anak-anak itu bisa suka dan antusias ketika ikut kegiatan tersebut. Kemudian tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam ya. Ini refleksi ya. Ini sudah masalah pertanyaan kepada anak-anak, yaitu mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Ini agak sulit karena anak itu setiap ditanya refleksi bingung apa ya, mau nulis apa, mau ngomong apa. Jadi kita harus memberi kayak kerangka pikiran, kerangka kata supaya mereka bisa menyusun sendiri apa yang harus kita tulis seperti pertanyaan, apa yang kamu suka dari kegiatan ini, kayak gitu baru mereka bisa menjawab. Lanjut, bisa ya selesai dan terima kasih ya. Antara aja Bu ya. Ini sekarang saya minta bantuannya kepada Bapak dan Ibu guru. Ini kan kita komunitas belajar ya. Ada namanya sesi diskusi. Boleh saran, boleh kritik, boleh tambahan, apapun itu yang intinya membangun kegiatan saya supaya bisa lebih baik ya. Silakan kepada Ibu guru, mungkin ada tambahan atau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas paparannya. Dan saya sedikit tertarik ini yang mengenai ada permainan yang anak-anak suka dan tidak suka. Nah, kalau suka itu aman. Bagaimana caranya kita menyikapi dari permainan yang tradisional ini agar anak-anak itu mau ikut, walaupun tidak suka mau ikut berkecimpung atau mau bermain dengan teman-temannya. Nah, itu aja intinya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Atau Ibu aja? Oke, satu-satu dulu ya. Satu-satu. Ya di sini saya mengisi kegiatan juga sebagai fasilitator ya. Ya mungkin sebelum saya menjawab, mungkin ada kan dari Bapak Ibu guru yang punya pemikiran yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu kepala sekolah kita. Polisi mungkin? Ya. Mungkin kan kita ada banyak, ini kan memang diskusi ya. Tidak harus saya menjawab. Mungkin dari ibu-ibu lain mungkin ada pemikiran gimana supaya anak-anak itu bisa senang kayak gitu. Mungkin kuliah Bu Erni apa? Semangat dulu nih kayaknya. Karena kita kan diskusi ya. Ayo kita tepuk semangat yang betul kurang kan? Tepuk semangat. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Anak-anak semua. Ya, tadi saya belum ngasih ibu sama ibu kepala sekolah. Kayak kata-katanya lupa saya. Beridia, beridia, beridia. Wow. Ya, terima kasih pertanyaannya kepada kepala sekolah kita. Baik dan cantik ya. Ya, mungkin ada ibu yang bisa menjawab dari pertanyaan ibu tadi tentang bagaimana cara supaya anak-anak bisa tertarik untuk senang ya, karena mungkin setiap anak itu ada kesenangan masing-masing. Kayak biasanya kan olahraga itu habis materi pasti ada sesi bermain.
sebelum saya ngasih permainan mereka sudah nembak. Pak main bola, Pak main bulu tangkis. Ya, padahal mereka itu banyak. Misalnya bola, bahkan berapa orang yang suka, yang lainnya tidak suka. Bulu tangkis juga raketnya rusak, tidak usah main bulu tangkis. Jadi saya di situ diskusi gimana permainan lebih ke tradisional yang bisa dimainkan oleh orang banyak. Ya gimana caranya? Kayak gitu. Tapi berhasil aja selama ini saya. Mereka bisa main sama-sama. Mungkin ada dari bapak ibu yang bisa ngasih tambahan. Bu Yanti nih ya, Bu Arti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk lebih menarik perhatian anak, dicarikan video atau di YouTube kan ada, dilihatkan dulu permainan tradisional tersebut, mungkin kan ada tuh webinar. Nah setelah anak itu melihat, kemudian sepertinya kita bisa melakukan hal seperti itu. Kalau dikasih gambaran biasanya mereka lebih tertarik. Jadi dikasih stimulus dulu. Mungkin itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya terima kasih kepada Bu Wati ya. Bisa jadi ya, karena memang kegiatan kita kan ada diskusi di kelas juga. Tadi kan ada yang di kelas, ada yang di lapangan. Betul juga itu masuk ke refleksi awal atau asesmen awal. Biasanya sebelum kegiatan kita kasih performa. Ya itu masuk Bu, saya ada pikiran di situ malah. Ya, jadi intinya gimana caranya anak-anak senang. Ya pakai video, senang. Wah kegiatan itu kayak gini, kayak gitu. Jadi rame ya. Iya. Iya. Saya tadi perkenalan dulu ya. Ini foto saya Bu. Mungkin ada yang lain? Banyak kan? Ya intinya yang dibilang Bu Wati itu betul. Mungkin saya juga selama ini tidak pernah melakukan itu. Selama ini saya melakukan itu lebih kepada bahasanya itu pengajaran metode komando ya. Komando itu peserta didik berpusat kepada guru. Ya. Karena kalau kita berpusat kepada guru, mungkin agak susah juga sih kalau anak SD ya. Beda kalau punya anak SMP, anak SMA yang sudah bisa kreatif dan disuruh diskusi mereka. Kalau ini kan enggak. Ada pilih-pilihan kelompok. Nanti ada yang diambil sama dia, ada yang sama dia, beda-beda ya. Terus kadang sudah kelompok itu malah ngobrol. Kita mau jelaskan itu malah muncul sendiri kita ya. Jadi kalau saya lebih kepada metode komando. Jadi intinya saya nyuruh mereka menunjuk dua orang itu untuk jadi ketua dari setiap, misalnya saudara ada yang satu, ada yang lawannya ya. Jadi satu orang itu pilih sendiri siapa dari timnya itu. Dan saya minta itu yang dipilih harus ikhlas ya. Intinya ikhlas, jangan sampai dipilih nanti aku malas sama dia kayak gitu. Jadi selama ini berhasil aja, cuma mungkin di sini ada tantangannya yang paling sering saya hadapi di lapangan adalah cuaca. Ya, setiap saya pelajaran bukan hujan, panas. Ya, karena baru keluar aja sudah di atas kepala. Saya kadang ada pusana itu sudah becum aja. Iya, pusana anak itu baru mulai sudah mengeluh Pak panas. Waduh, saya paksa. Cuma berapa sesi saya suruh berteduh dulu, nanti berapa lagi seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Oh iya. Maaf ya Pak, ini Tidak apa-apa. bertanya aja sih. Ini penulisannya apa sih bedanya Pak? Penulisan permainan gerobak sodor, apakah gerobak sodor sih yang benar itu? Gerobak apa gobak? Gobak. Oh iya. Ya itu masukkan berarti Bu ya. Masuk dari Bu Yanti, terima kasih ya. Saya sebenarnya juga nggak tahu Bu namanya itu apa. Cuma selama ini saya bilangnya itu gerobak sodor. Oh itu yang betul gobak ya. Oh ya, terima kasih Bu ya. Jadi itu masukan untuk saya untuk memperbaiki ini. Soalnya saya waktu kecil itu tidak pernah main ini Bu. Terus saya tidak pernah main gerobak sodor. Dan banyak malah waktu terang bulan. Iya. Dan kayak gini kan? Iya. Oh, aku kita juga sebagai asinan. Asinan.
dapat permainan itu awalnya itu dari anak-anak, ya. Karena selama kecil saya tidak pernah main berupa sodor. Saya kecil itu berupa sodor, satunya itu tidak pernah juga, mata lele itu tidak pernah juga. Saya nggak pernah main itu, makanya permainannya nggak pernah. Bukan, cuma kita itu mainnya itu benteng, bu, benteng, bola, kasti, kelereng, layangan. Itu udah pernah. Soalnya tempat kami itu kalau pernah, kalau ada cewek-cewek itu. Soalnya kita main itu bisa main kalau ada yang senior kita ngajarin kita. Misalnya lebih tua dari kita itu ngajarin. Tapi kalau ada yang ngajarin kita tidak pernah main. Jadi kan kita dari kecil kan ikut dulu yang duluan. Jadi kita nanti melanjutkan ke lingkungan. Jadi ini tambahan dobat ya. Makasih. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Ada lagi yang mau tanyakan? Sudah cukup kayaknya ya? Oke. Jadi kalau sudah cukup, pertama-tama saya ucapkan terima kasih tentunya ya. Mohon maaf ya, saya ini tidak bisa ngasih apa-apa Bu ya. Ya. Oh iya. Jadi terima kasih sebetulnya kepada kepala sekolah, kepada ibu guru karena sudah bersedia menyempatkan waktu sebentar untuk mengikuti kegiatan saya ya. Mungkin kebaikannya yang balas yang di atas Bu ya. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Semoga besok dapat rezeki berlimpah ya. Sehat selalu. Panjang umur ya. Dan saya jadi orang kaya. Amin. Ya, kita semua kan? Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila selama penjelasan saya, selama saya memberi penjelasan perkataan atau perbuatan saya ada yang salah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.